Hai semuanya, berjumpa lagi di channel Kura. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah serangan Jepang ke Pearl Harbor dan lahirnya kamikaze. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, 77 tahun silam, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang melancarkan serangan mendadak ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, teritori Hawaii. Serangan ini adalah peristiwa kunci dalam sejarah Perang Dunia II. Otoritas dan warga sipil AS sebenarnya telah menduga perang akan terjadi. Hubungan kedua negara sudah tegang sejak 1920-an. Jepang menjadi perhatian AS akibat ekspansi wilayah ke Cina daratan. AS, yang takut kepentingannya terganggu, menekan balik dengan menghentikan ekspor minyak serta memindahkan pangkalan militer udara dari San Diego ke Hawaii. Jepang ketar-ketir karena pada awal 1940 punya rencana untuk melakukan aksi pencaplokan teritori ke Asia Tenggara, yang menjadi daerah kekuasaan Inggris, Belanda, dan AS. Untuk mencegah intervensi AS, mereka melakukan serangan lebih dulu, langsung ke jantung pertahanannya di tengah Samudra Pasifik. Catatan Robin Higham dan Stephen J. Harris dalam Why Air Forces File, The Anatomy of Defeat 2006, menyebut serangan terjadi pada pukul 7.48 pagi waktu setempat. 6 kapal perang Jepang mengangkut 353 pesawat tempur jenis Petarung maupun pembom dalam 2 gelombang. Total 188 pesawat tempur AS hancur. 8 kapal perang AS juga rusak, 4 lainnya tenggelam ke dasar laut. Pasukan Jepang juga menghancurkan 3 kapal penjelajah, 3 kapal penyerbu, 1 kapal latihan pesawat tempur, dan 1 kapal pembom. Kerugian yang dialami Jepang lebih ringan, yaitu 29 pesawat dan 5 kapal selam kecil hancur atau hilang. Dari segi korban jiwa, Jepang juga jauh lebih sedikit, 64 prajurit meninggal, sementara 1 pelaut bernama Kazuo Sakamaki tertangkap. Di sisi seberang, AS kehilangan 2.403 prajurit, sementara 1.178 lainnya luka-luka. Pelopor kamikaze. Berbagai karya literatur telah mengulas peristiwa Pearl Harbor secara mendetail. Prahara ini juga menjadi peristiwa babon yang wajib dicantumkan di buku-buku sejarah. Namun ada satu kesalahpahaman yang menjangkiti sebagian orang hingga sekarang, yang meyakini bahwa pasukan kamikaze terlibat di dalam serangan tersebut. Faktanya, pasukan berani mati Jepang baru aktif di ujung Perang Dunia II yang berjarak 3 tahun setelah penyerangan Pearl Harbor. Meski demikian, ada satu fakta lain yang menarik, salah satu pilot pesawat tempur Jepang di peristiwa tersebut adalah pelopor kamikaze. Namanya Letnan Fusata Iida. Peter C. Smith dalam Mitsubishi Zero, Japan's Legendary Fighter, tahun 2014, menulis Fusata ikut rombongan petarung udara di serangan gelombang kedua, yang mencapai Pulau Oahu, Hawaii, pada 75 menit setelah serangan pertama. Fusata kala itu berusia 27. Ia memimpin 8 pesawat jenis A6 Megadetik lain yang dibawa kapal perang Soryu. Mereka berhadapan dengan pesawat-pesawat jenis Curtiss P-40 Warhawk AS, yang baru sempat mengudara, dan segera dihabisi Fusata dan kawan-kawan. Mereka kemudian mengalihkan perhatian ke pangkalan udara Kaneohe. Detail lain yang dicatat Craig Nelson dalam buku Pearl Harbor, From Infamy to Greatness, 2016, menyebut Fusata menghujani Kaneohe dengan peluru. Ada seorang prajurit AS yang melawan balik dengan bersenjatakan senapan otomatis Browning Automatic Rifle Bar. Sang prajurit pontang-panting mencari bar lain saat yang dipegangnya kehabisan peluru karena yakin mampu melumpuhkan target. "Berikan aku bar lain. Sumpah, aku tadi bisa mengenai Jepang keparat itu," teriaknya kepada kawan satu pangkalan, sebagaimana ditulis Craig. Dengan demikian peluru adalah satu-satunya tameng si prajurit AS. Kenekatannya berbuah kemarahan pilot Jepang lain, yang kemudian bersama-sama menarget si prajurit AS. Si prajurit tak menyerah. Upayanya berbuah hasil saat sejumlah peluru mengenai bagian paling sensitif dalam tubuh pesawat Fusata, yakni tangki bahan bakarnya. Berdasarkan baunya, Fusata menyadari kondisi tersebut, dan tahu bahwa sebentar lagi ia akan jatuh. Selama berkarir di dunia militer, Fusata pernah mengajar di kelas pilot junior. Suatu saat ia berceramah tentang solusi paling efektif jika mengalami situasi hidup mati seperti yang sedang ia alami. "Apa yang kau lakukan jika suatu saat mesin pesawatmu mengalami masalah yang kritis?" tanya Fusata kepada para calon penerbang, sebagaimana dicatat Gordon W. Prange dan kawan-kawan dalam At Dawn We Slept, The Untold Story of Pearl Harbor, 1991. Tanpa jeda lama, minus jawaban dari peserta kuliah, Fusata langsung menjawab untuk dirinya sendiri.
Jika aku sendiri yang mengalaminya, aku akan terbang langsung menuju target, menjadikan pesawat sebagai bom untuk kehancuran musuh, daripada membuat pendaratan darurat. Dan itulah yang dilakukan Fusata, setelah memberikan kode tangan sekaligus salam perpisahan kepada rekan pilotnya, Iyozio Fujita. Ia menunjuk mulutnya, yang artinya bahan bakar, lalu menunjuk ke bawah sekalian melambai, selamat jalan. Pesawatnya kemudian berputar dan terjun ke bawah. Targetnya adalah pangkalan militer Pangkalan Udara Kaneohe. Meski agak melenceng, manuver terakhirnya itu menghasilkan kerugian yang cukup signifikan. Pangkalan Udara Kaneohe adalah satu di antara objek-objek vital militer AS di Hawaii yang porak-poranda akibat serangan tak terduga Jepang. Dampak dari penyerangan Pearl Harbor sesuai dengan prediksi orang-orang. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Desember tahun 1941, AS mendeklarasikan perang kepada Jepang. Pada tanggal 11 Desember tahun 1941 giliran Jerman dan Italia yang mendeklarasikan perang kepada AS, yang dijawab AS dengan deklarasi serupa. AS pun resmi memasuki Perang Dunia Kedua, bahu-membahu bersama negara sekutu lain, baik di Palagan Pasifik maupun Eropa. Nah itulah sedikit yang bisa Kura sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.